Perkembangan kasus Sambo, kian semakin terungkap walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun proses penegakan hukum benar-benar dilaksanakan dengan hati-hati. Pihak Mabes Polri sangat berhati-hati dan tetap konsisten terhadap penegakan hukum, walaupun banyak kecaman, tudingan yang miring dari berbagai pihak. Namun dengan sedikit bukti nyata, bahwa Mabes Polri berjalan sekafat profesional dan proporsional, dengan banyaknya informasi baru dari perkembangan kasus Sambo ini. Pengacara RR membeberkan keterangan mengejutkan, di mana berdasarkan BAP RR mengungkapkan bahwa Bribka RR pernah menerima sejumlah uang dari Ferdi Sambo, setelah peristiwa pembunuhan Joshua. Namun alasan Sambo pada saat memberikan uang tersebut kepada RR adalah sebagai tanda terima kasih sudah jaga istri Sambo, Putri Chandrawati. Ini ada uang, kata Sambo, namun dalam BAP yang saya baca itu berbunyi, karena kalian sudah menjaga Ibu Putri, ungkap Herman di Bareskrim Polri, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Namun demikian, uang tersebut diambil kembali oleh Ferdi Sambo. Sambo beralasan kita masih menunggu perkembangan kasus kematian Joshua terlebih dahulu, untuk SP3 atau apalah. Papar Herman. Bahkan ketika dilakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Joshua, Sambo tidak mengakui adanya upaya pemberian uang tersebut. Sama ketika Sambo juga tidak mengakui bahwa dia tidak menembak Joshua. Sebagaimana isi BAP Barada Eliezer. Untuk menangani secara mendalam kasus pembunuhan Joshua tersebut, Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang akhirnya menetapkan 5 tersangka, yaitu Ferdi Sambo, Putri, Eliezer, Ricky, dan KM alias Kuatmaruf. Hasil dari penyidikan diketahui bahwa Eliezer menembak Joshua atas perintah Sambo, bahkan Eliezer pun menjelaskan bahwa Sambo pun turut menembak Joshua. Untuk memperkuat hasil penyidikan, maka penyidik menggunakan alat lie detektor. Alat ini digunakan untuk mengetahui apakah ada kebohongan yang disampaikan oleh para tersangka. Dari kelima tersangka, penyidik baru mengumumkan hasil uji kebohongan Eliezer, Kuat, dan Ricky. Hasilnya, mereka dinyatakan jujur saat diperiksa. Dan hasil dari 2 tersangka lainnya yaitu Sambo dan Putri masih belum diumumkan karena oryidik berdalih bahwa itu masuk materi penyidikan. Berkaitan dengan peristiwa pelecehan terhadap Putri, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menjawab dan menjelaskan terkait isu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Joshua terhadap Putri, yang disebut terjadi di Magelang, menurutnya minim alat bukti. Begitu juga dugaan Putri berselingkuh dengan Om Kuat. Agus menyayangkan, kenapa peristiwa yang dijelaskan Putri dan Ferdi Sambo itu tidak segera dilaporkan ke pihak kepolisian setelah kejadian. Padahal, jika dilaporkan, maka penyidik bisa langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang buktinya. Sayangnya mereka tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Polres. Sehingga ada olah TKP dan pengambilan bukti-bukti terkait kejadian tersebut, kata Agus kepada wartawan. Peristiwa pelecehan tersebut, yang dilaporkan oleh Putri tersebut, menurut Agus sulit untuk disidik karena minimnya bukti dan saksi. Peristiwa itu hanya diketahui oleh almarhum Joshua, Putri, dan Tuhan. Saya pernah ungkapkan yang tahu hanya Allah, isi dan almarhum J yang tahu pastinya, tuturnya. Kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran duniawi tentunya didasari atas keterangan saksi-saksi dan bukti, ujarnya. Di samping hasil penyidikan, para penyidik pun memiliki naluri atau feeling atas kasus yang disidiknya, maka atas dasar itu menurut Agus diduga sementara peristiwa itu menyangkut kehormatan. Meski dia tak tegas menyebut, terkait pelecehan atau hal yang lain. Naluri kami sebagai penyidik seniorlah sudah mau pensiun, apa yang terjadi yang menyangkut kehormatan sebagaimana disampaikan oleh Dirtipidum beberapa waktu yang lalu, ungkapnya. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Sedangkan Eliezer dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Dia terancam hukuman lebih ringan, yakni 15 tahun penjara. Namun demikian apapun akhir dari peristiwa ini adalah sanksi yang seadil-adilnya bagi para pelaku, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban juga pelaku. Semoga peristiwa ini tidak akan terulang kembali, dan lembaga Polri yang kita cintai dapat menjadi lembaga yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Jangan lupa like dan pendapat Anda, tulis pada kolom